Episode 4 dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang sedang melakukan streaming. Di siaran langsungnya itu, dia memperlihatkan kondisi kota yang sudah macet total. Karena demikian, dia memutuskan untuk naik ke gunung dengan membawa perlengkapan bertahan hidup. Hingga malam hari tiba, dia memutuskan untuk turun ke kota dan di sana dia malah dikejar oleh zombie yang dia kira hanya orang yang sedang berakting. Di waktu yang sama, Ibu Chongsang ternyata masih hidup dan berhasil menyelamatkan diri karena lampu helikopter yang mendistraksi para zombie itu. Hingga dia pun berhasil tiba di sekolah Chongsan. Tapi bodohnya, sang ibu malah memanggil zombie Gyeongsu yang membuatnya tergigit. Sementara itu, Onjo sedang berusaha menenangkan Chonsang yang bersedih karena kepergian Gyeongsu. Setelah itu, mereka berdiskusi mengenai Nayeon dan Ibu Park yang pergi. Para siswa mulai merasa bersalah atas kepergian mereka yang seharusnya tidak meninggalkan ruangan itu. Meski Jimin merasa kalau Nayeon tidak perlu dikasihani karena dia yang memilih untuk pergi dari sana. Begitu juga dengan Ibu Park yang memutuskan untuk pergi. Unji bersama si cowok merasa kalau orang-orang yang berada di luar tidak peduli dengan sekolah mereka, yang membuat dirinya berharap sekolah mereka terbakar habis supaya tidak ada yang tersisa. Ide aneh muncul di otak para siswa ketika hukum alam mulai menyerang tubuh mereka. Rasa buang air yang sudah tidak tertahankan membuat Daesu memikirkan ide aneh dan berkata untuk buang air dengan cara menggantung di jendela, sama seperti jika mereka berada di tebing. Lalu Onjo mengingat saran ayahnya yang mengatakan supaya memisah tempat tidur dan toilet ketika mereka sedang isolasi. Onjo menyarankan untuk menggunakan ruang perekaman untuk dijadikan toilet. Sementara itu, di gedung balai kota, ayah Onjo mendapat kabar kalau helikopter akan menjemput mereka jam 11 esok siang. Kabar itu membuat ajudan marah karena mengkhawatirkan si politikus. Namun, ayah Onjo tidak menghiraukan dan segera bergegas membuat toilet darurat yang dibantu oleh rekannya yang bernama Yusin. Sama halnya dengan Onjo dan para siswa yang bekerja sama membuat toilet darurat menggunakan barang seadanya. Lalu setelah itu mereka mulai menyadari kalau tidak ada orang yang akan menyelamatkan mereka. Karena terlihat dari jendela sekolah itu, tidak ada lampu yang menyala di sekitar kota. Namra mengatakan kalau itu fakta yang sekarang sedang terjadi. Lalu menyarankan kepada yang lainnya supaya mereka membuat rencana untuk keluar dari sekolah itu. Onjo mengatakan agar tidak meninggalkan ruangan yang aman itu, sama seperti yang dikatakan Suhyuk, supaya mereka menunggu hingga pagi hari. Di sisi lain, ayah Onjo meminta izin kepada si politikus untuk pergi ke sekolah anaknya, namun dilarang, dikarenakan kondisi yang sangat berbahaya. Politikus Park mengatakan kalau dalam kondisi seperti ini, mereka harus menyelamatkan banyak orang, bukan menyelamatkan orang yang paling berharga. Hal itu membuat ayah Onjo mengurungkan niatnya. Guinam yang masih hidup masih berusaha menyelamatkan diri dan berlari masuk ke dalam ruangan Capsek sambil menusuk zombie-zombie itu dengan menggunakan pisaunya. Sementara itu, Mijin dan lainnya masih berada di toilet sekolah. Ketegangan muncul di antara mereka ketika Mijin yang merasa kakak kelas mereka tidak terima ketika perintahnya diabaikan oleh Hari. Hari lalu membalas perlakuan kasar Mijin dengan menampar lalu menjambaknya. Aksi mereka kemudian dihentikan oleh Jungsung dan Minjae. Sementara itu, si juru kupas kembali melakukan siaran langsung yang mengatakan kalau dia akan mencoba bersembunyi dan menunggu untuk diselamatkan. Dia pun pergi di sebuah gedung sekolah TK yang dia kira kosong. Namun ternyata anak-anak TK itu sudah berubah menjadi zombie lalu mengejarnya. Di kantor polisi, detektif Jae-ik baru menyadari tentang kebenaran fakta yang Pak Lee katakan. Namun sudah terlambat. Detektif tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Lee lalu menceritakan tentang anaknya dan Unji serta Kyungsu yang sudah sejak lama ditindas oleh Guinam dan kawan-kawannya. Tapi meski Pak Ali sudah melaporkan tentang peristiwa yang dialami anaknya, para pihak berwenang tetap tidak mendengarkan dan hanya mengatakan kalau peristiwa itu hanya candaan di antara para siswa. Karena hal itulah, Pak Ali memutuskan membuat virus untuk membuat anaknya lebih kuat supaya mampu melawan para siswa yang telah merundungnya selama ini. Tapi hasil dari virus tersebut justru membuat seluruh kota berubah menjadi zombie. Pak Lee juga menyalahkan sistem yang ada di dunia saat ini. Jadi dia merasa tidak bersalah atas apa yang dia perbuat, karena merasa kalau dunia pantas merasakan apa yang anaknya rasakan selama ini. Detektif yang sudah emosi mengatakan kalau cara Pak Lee ingin merubah dunia adalah hal yang sangat salah. Karena hal yang ia lakukan membuat banyak orang yang tidak tahu apa-apa harus bertahan antara hidup dan mati. Detektif kemudian menanyakan obat dari virus tersebut, tapi tentu saja obatnya tidak ada. Pak Lee kemudian dibawa bersama tahanan lainnya untuk dievakuasi. Tetapi para zombie mulai tiba di kantor polisi dan dengan cepat menyebarkan virus zombie. Melihat itu, Pak Lee awalnya hanya diam dan melihat si detektif melawan gerombolan zombie.
namun akhirnya ikut membantu, tetapi tangannya tergigit. Pak Li lalu memberitahu detektif kalau di dalam laptop miliknya yang ada di sekolah mungkin saja mempunyai data yang bisa digunakan untuk menghentikan wabah virus zombie tersebut. Untuk membiarkan detektif pergi dengan selamat, Pak Li menghalangi zombie-zombie itu dengan menggunakan tubuhnya. Detektif bersama seorang polisi yang berhasil ia selamatkan akhirnya pergi dari kantor polisi itu dan berniat akan menuju kantor Badan Penanggulangan Bencana untuk memberitahu mereka mengenai laptop milik Pak Li yang ada di sekolah. Sementara itu, Pak Li sudah berubah menjadi zombie. Keesokan harinya, anak-anak terbangun dan menyadari tidak ada siapapun yang datang menyelamatkan mereka. Meski terlihat helikopter lalu lalang di atas sekolah. Melihat itu, Hari memutuskan untuk segera bergerak dari tempat persembunyian mereka. Dia berniat untuk naik ke lantai 2 untuk mencari adiknya yang mungkin saja masih hidup. Para siswa yang sudah kehilangan harapan untuk diselamatkan memutuskan untuk segera membuat tanda kalau mereka masih hidup. Onjo kembali mengingat hal yang pernah diajarkan ayahnya, yaitu untuk membuat tanda SOS supaya mudah untuk ditemukan tim penyelamat dan menunggu untuk lebih lama lagi. Namun Namra tidak setuju jika mereka hanya berdiam diri, dikarenakan kondisi tubuh mereka yang nantinya kekurangan makanan akan membuat mereka sulit untuk bergerak. Dia kemudian mengatakan supaya mereka harus memastikan kondisi yang sedang terjadi di luar agar mereka bisa membuat rencana. Apakah akan menunggu atau segera bergerak? Chung Sang setuju dengan itu. Dia memberitahu kalau mereka bisa melihat di internet menggunakan HP mereka yang disimpan di ruang guru. Di sisi lain, terlihat Unji menampar Kyung Soo karena baru memberitahukan kalau ternyata Guinam sudah mengupload video dirinya yang telanjang dan akan terupload otomatis pada jam 9 pagi jika Kyung Soo tidak membawa uang. Unji menangis, khawatir videonya akan terunggah. Ia pun berniat akan kembali bunuh diri, tetapi ditahan oleh Kyung Soo yang berkata hidup atau mati tidak ada bedanya kalau video itu terunggah. Orang-orang akan tetap melihat videonya. Mendengar itu, Unji memutuskan untuk turun ke bawah mencari HP milik Guinam dan mengajak Kyung Soo. Namun Kyung Soo yang pengecut hanya diam, sama seperti ketika dia dipaksa untuk merekam video Unji. Chung Sang di sisi lain akan pergi ke ruang guru dengan melewati sisi bangunan bersama Soo Hyuk yang menemaninya. Mereka bergantungan berusaha sampai ke ruang guru itu. Sementara itu, Unji mulai dikejar oleh zombie dan hampir saja tiba di ruang guru. Namun akhirnya dia tergigit oleh zombie. Tetapi tidak langsung berubah. Para zombie itu kini hanya mengabaikannya. Unji pun langsung mengambil HP para siswa lalu menghancurkan satu persatu. Di waktu itu, Chun San dan Soo Hyuk juga tiba di ruang guru dan akhirnya melihat Unji yang perlahan berubah menjadi zombie. Dengan beringas menghancurkan HP itu, Unji yang masih sadar kemudian mulai menyerang ketika melihat Chun Sang berusaha mengambil satu HP yang jatuh. Teriakan Unji lalu memancing para zombie kembali masuk ke dalam ruangan itu. Sialnya, HP yang dipegang oleh Chun Sang sudah rusak parah. Ia pun kembali berlari untuk mencari HP lainnya. Ia berhasil tetapi membuat Chun Sang terpisah dengan Soo Hyuk. Di sisi lain, Guinam terbangun karena dibangunkan kepala sekolah yang menanyakan kondisi di luar. Si Kepsek kemudian menyuruh Guinam untuk mengambil mobilnya. Tapi Guinam tidak terima kalau harus pergi sendiri. Dia menyuruh Kepsek untuk ikut dengannya dan menakuti sang Kepsek kalau dirinya akan dijadikan tameng hidup. Di dalam ruang guru, Unji tetap tidak berubah menjadi zombie meski sudah mendapat banyak gigitan. Sementara di kantor balai kota, Ayah Onjo bersama yang lainnya mulai bergerak naik ke lantai yang lebih tinggi. Mereka menghalau zombie-zombie itu dengan lemari sambil menyemprotkan air ke arah para zombie, hingga akhirnya berhasil menutup pintu itu dan mengikatnya dengan tali. Tetapi pintu jalan keluar ternyata terkunci. Hal itu membuat Ayah Onjo menyuruh Yusin untuk pergi duluan ke lantai atas sambil dia menahan zombie-zombie itu sendirian. Namun di tengah-tengah, air yang dia gunakan habis dan membuat zombie berhasil menerobos ke arahnya, hingga membuat dia tergigit di bagian pengamannya. Namun, Ayah Onjo tetap berhasil naik ke atas. Helikopter akhirnya berhasil menemukan mereka. Di sisi lain, Chun Sang sedang berusaha kabur dari para zombie dan berhasil tiba di ruangan kepala sekolah. Di sana terlihat Guinam sedang mengikat kepala sekolah karena emosi sudah diperintah untuk mengambil mobilnya. Chun Sang berusaha untuk menghentikan aksi Guinam yang terus mengancam kepala sekolah dengan cara merekam aksinya dan mengancam akan diberikan ke polisi. Chun Sang mengatakan kalau perundung sepertinya hanyalah pecundang. Hal itu membuat Guinam mendekat kepada Chun Sang, tetapi kepala sekolah malah bergerak dan membuat Guinam langsung menebas lehernya. Guinam kembali mendekat lalu bertanya,
apakah sekarang dia masih bisa dibilang pecundang? Dia kemudian memaksa Chung Sang untuk memberikan HP itu. Namun Chung Sang bisa menghindar dan lari dari Guina. Tetapi Guina melempar pisaunya dan mengenai bagian belakang tubuh Chung Sang. Episode keempat berakhir.